perubahan-perubahan berkaitan dengan perubahan lingkungan yang berkelindahan dengan dampak perubahan iklim membuat perempuan menjadi kehilangan mata pencaharian. Sehingga penting sekali kita satu membuat pengetahuan perempuan visible dan misalnya kalau perempuan adat ya dia valid gitu misalnya gitu ya, bukan ya perempuan adat kan masyarakat adat itu terbelakang misalnya di stigmanya gitu. Enggak, kita tahu belakangan bahkan sangat lama ya itu diperdebatkan. Kita tahu bagaimana mereka sebenarnya sudah paham tentang bahwa akan ada dampak perubahan iklim dan sebagainya dengan bahasa yang berbeda ya. Pulihkan Indonesia. Pulihkan Indonesia. Halo sahabat Walhi, salam Adil dan Lestari. Hari ini saya Bima bersama dengan Mbak Mai di sini. Saya akan menjadi host untuk podcast kali ini dan bersama saya sudah ada Mbak Mai. Beliau merupakan sosok ekofeminis, perempuan ekofeminis, sudah lama menjadi aktivis, sudah lama beradvokasi dan memang hobi ngobrolin tentang perempuan dan juga tentang bagaimana perempuan itu bisa berdaya dan hubungannya dengan lingkungan. Nah, Mbak Mai apa kabar? Baik. Kalian apa kabar semua? Baik-baik, alhamdulillah. Mbak Mai kesibukannya belakangan ini lagi apa nih? Ngajar, meneliti, terus apa lagi ya? Ini sih belajar dari para perempuan. Wah, belajar dari perempuan. Baru-baru ini juga mempublis buku. Oh ya, upacara ya. Senjata adat, kami ya. adalah upacara adat. Oke. Nah, sahabat Walhi, memang podcast kali ini tidak terlepas dari podcast sebelumnya. Ini merupakan rangkaian podcast International Women's Day atau Hari Perempuan Internasionalnya Walhi. Dan kali ini podcast kita itu akan lebih banyak membahas tentang hubungan antara perempuan dan lingkungan, beserta dengan resiliensi dan resistensinya perempuan, dan juga tentang terikat. Dan juga tentang bagaimana perempuan itu menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlangsungan tradisi lokal, yang mana tradisi ini juga melindungi lingkungan gitu. Nah, aku mau langsung ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Mai karena udah gak sabar teman-teman. Jadi Mbak Mai, aku itu kan sering ya dengar tentang misalnya lagi baca buku atau lagi dengar teman-teman diskusi tentang bagaimana melekatnya perempuan itu dengan lingkungannya. Nah, yang aku mau tanyakan adalah sebenarnya apa sih maksud dari kata-kata kemelekatan ini? Dan sebenarnya emang apa sih bedanya sama kemelekatan laki-laki dengan lingkungannya misalnya? Oke. Sebenarnya sih laki-laki dan perempuan itu dia nggak terpisah ya dari alam karena dia bagian dari alam. Yes. Dan tubuh kita juga kan sebagian besar cairan tuh gitu ya. Jadi tapi perempuan itu yang pertama karena karakter biologisnya dia membutuhkan air lebih banyak berkaitan dengan misalnya dia kan ini ya kalau kita sebut sebagai kodratnya gitu ya. Jadi haid dia tuh tiap bulan pasti ada masa-masa di mana harus membersihkan tubuhnya lebih sering misalnya karena ada haid. Terus ada nifas, melahirkan gitu ya. Terus juga hamil dan menyusui, hal-hal yang berkaitan dengan kerja-kerja perawatan. Jadi mengurus anak, menyusui itu kan otomatis dia melekat ya. Pada waktu tertentu tentu saja berbagi peran dengan laki-laki dan perempuan, tetapi kebutuhan berkaitan sama air itu banyak kepada perempuan. Tapi juga berkaitan dengan gendernya gitu. Jadi peran-peran yang seolah dilekatkan kepada perempuan gitu ya. Misalnya memasak, membersihkan dapur, piring dan seterusnya, baju gitu, yang itu berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan perempuan gitu.
Sebenarnya kalau yang bagian 2 ini bisa dikerjakan bareng-bareng gitu ya, yang harusnya bisa, ya sebenarnya laki-laki dan perempuan sama-sama lekat dengan alam. Belum lagi urusan berkaitan dengan pangan, karena kita bicara alam kan sebenarnya produksi pangan kita itu karena alam punya fungsi menumbuhkan, mengambil air, buah dan seterusnya itu. Jadi in a way sebenarnya manusia itu ya bagian dari alam, dan tapi perempuan karena baik biologis dan konstruksi sosialnya menjadi lebih bergantung. Tapi ada perempuan-perempuan yang karena identitasnya lebih berhubungan ya, bergantung. Misalnya masyarakat adat, perempuan adat, karena dia bergantung pada alam penghidupannya, maka dia begitu alamnya terganggu dia lebih rentan gitu. Misalnya dibandingkan perempuan kota, rentan juga tapi dengan cara yang lain. Karena air misalnya mereka harus beli dan seterusnya. Tapi berhubungan gitu dengan alam, lekat dengan alam, dia bagian dari alam. Saya rasa itu. Oke. Kalau yang dari Mbak Mai ceritain tadi itu, kan emang perempuan itu dia sangat melekat dengan alam, dan sebenarnya dia juga jadi aktor yang dia itu menjaga pengetahuan lokal gitu, yang pengetahuan lokal ini berhubungan dengan mungkin how to melindungi alam gitu kan. Termasuk kemudian mereka juga yang menurunkan pengetahuan lokal terhadap generasi yang penerusnya gitu. Nah, kenapa seringkali perempuan itu dinilai lebih dipercayakan untuk meneruskan pengetahuan itu, dan pengetahuan seperti apa sih sebenarnya yang diturunkan ke perempuan, dan memang biasanya yang perempuan jaga pengetahuan lokal yang seperti apa? Iya, seperti yang aku bilang tadi bahwa pengetahuan itu dan pengalaman itu dikonstruksikan ya. Jadi misalnya perempuan dia memang pada waktu-waktu tertentu dia punya, karena tadi fungsi tubuhnya itu, dia kemudian misalnya menyusui dan sebagainya, yang itu otomatis membentuk pengetahuannya secara khusus gitu ya. Jadi misalnya tubuh kita itu membentuk juga, fungsi-fungsi tubuh kita membentuk bagaimana pengetahuan tentang tubuh. Misalnya siklus haid terus dan seterusnya, melahirkan dan seterusnya. Tentu saja pengetahuannya berbeda jadinya laki-laki dan perempuan. Tapi ada pengetahuan-pengetahuan yang harusnya juga dimiliki oleh laki-laki, misalnya berkaitan sama pangan dan seterusnya. Tapi itu seolah itu ruangnya perempuan tuh, padahal nggak begitu gitu. Nah, pengetahuan berkaitan sama alam karena konstruksi tadi gitu ya, itu menjadi seolah itu tanggung jawab perempuan. Padahal pengetahuan itu kebentuk memang berkaitan sama geografi gitu ya. Jadi dia tinggal di mana, itu membentuk apa. Tapi juga hubungan-hubungan dengan leluhur misalnya, itu juga membentuk pengetahuan gitu ya. Leluhur itu maksudnya orang tua dan seterusnya yang dulu pernah memberikan pengetahuan pada si komunitas. 3, praktek-praktek dengan komunitas gitu. Dan juga pengalaman ketubuhan. Nah, pengalaman ketubuhan ini yang memberikan hal yang berbeda sebenarnya. Seperti apa? Terutama berkaitan dengan itu tadi, ruang-ruang yang itu berkaitan dengan fungsi-fungsi perempuan ya, yang tadi berkaitan dengan biologis, tapi juga berkaitan dengan secara sosial. Misalnya hubungan-hubungan dengan alam, saya contohkan misalnya pengetahuan. Kenapa perempuan, kalau perempuan di sekitar hutan ya, atau di kampung gitu, pengetahuan berkaitan dengan misalnya obat-obatan di hutan gitu ya, atau pangan di hutan gitu, karena dilekatkan dengan fungsi perempuan, gendernya itu gitu, itu seolah akhirnya kebentuk hanya perempuan yang punya itu. Atau tenun kan yang membuat tenun itu perempuan, sehingga perempuan punya pengetahuan berkaitan sama bagaimana warna alami, terus menenun seperti apa. Tetapi juga kalau di masa lalu waktu-waktu khusus di mana waktu belum ada listrik dan seterusnya, dan orang menenun malam hari, maka ada saat-saat intim di mana perempuan sambil menenun itu bercerita gitu kepada anak-anak perempuan. Jadi tapi juga ya itu salah satu. Tapi juga laki-laki ya, misalnya saat dia memintal tali untuk ternak misalnya, maka kemudian dia bercerita kepada anak laki-laki gitu ya.
Nah, sekarang menjadi lebih tantangannya lebih besar karena kadang kita menyederhanakan informasi dari mana? Oh, dari sekolah dan dari internet gitu misalnya. Padahal ruang-ruang pengetahuan perempuan bisa jadi melampaui itu. Ada yang nggak diajarkan di sekolah. Kayak misalnya tenun atau misalnya hal-hal kecil yang storytelling, bercerita gitu ya. Mengenal tubuh kita kadang juga nggak semuanya diajarkan di sekolah. Di internet ya sih, tetapi kita tahu bahkan pengalaman personal itu jadi penting gitu. Nah, sebenarnya itu yang membentuk pengetahuan ya. Jadi geografi, terus makanya dikenal ada yang disebut sebagai pengalaman yang atau pengetahuan yang tersituasikan gitu ya. Jadi situated knowledge. Sehingga kenapa pengetahuan perempuan satu dan perempuan lainnya bahkan beda gitu, nggak bisa disamain. Jadi itu memang per perempuan juga dia beda-beda sesuai dengan geografinya tadi itu. Ya, dan juga iya benar, bahkan biologis ya. Kita tahu pengalaman haid misalnya. Itu beda tubuh satu dengan lainnya kan gitu. Ada konteks begitunya juga. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan tubuh dan alam baik karena itu memang melekat pada tubuh perempuan, tapi juga karena dilekatkan oleh budaya. Misalnya itu tadi, perempuan yang ngurus makanan ya, jadi perempuan yang tahu. Padahal itu seharusnya dimiliki oleh dua pihak kan, gitu ya, laki-laki dan perempuan. Mbak, kalau kita ngeliat situasi sekarang ya, kan banyak ya proyek-proyek yang dia itu mengatasnamakan pembangunan. Atau kita kayak so-called-nya PSN deh gitu kan, misalnya. Nah, itu kan juga, dia itu kan banyak proyek-proyek yang kemudian dia ngambil ruang hidupnya tadi masyarakat adat, terus misalnya kayak perusahaan-perusahaan yang emang dia itu ekstraktif gitu, dia ngebabat hutan dan lain sebagainya. Nah, ada nggak sih contoh tradisi yang sebenarnya itu ada, terus dia perlahan-lahan mulai terkikis atau bahkan hilang karena lingkungannya itu dirusak, atau misalnya karena bencana atau krisis iklim? Banyak ya terjadi di Indonesia, terutama kalau kita contohkan, pertama kita penting bagaimana melihat pembangunan yang seolah baik, netral gitu ya, itu menjadi punya wajah yang kemudian sangat sangat mengatasnamakan negara, dan seolah orang harus, karena ini proyek negara itu harus mengikuti gitu, PSN misalnya gitu. Ini punya konsekuensi penting. Pembangunan pun yang kita anggap semuanya baik, kita tahu dari sejak masa Soeharto dan seterusnya, yang disebut pembangunan itu ternyata punya wajah development dan pemangsaan juga gitu. Jadi membangun tapi juga memangsa gitu ya, sehingga korbannya juga banyak. Begitu dia jadi PSN udah lebih sangat ini gitu, strategis negara gitu. Pembangunan semula nggak ada negaranya kan, tapi ini lebih brutal gitu, karena kemudian dia ya karena ini negara, maka ini boleh diubah dan seterusnya begitu kan. Pengubahan ini penting karena kemudian yang seperti tadi kan, perempuan itu tidak semua perempuan pengalamannya sama. Masyarakat adat itu lebih bergantung pada, perempuan adat lebih bergantung pada alam. Nah, buat mereka yang bergantung pada alam, perubahan landscape yang PSN kan biasanya skala besar ya. Ini sangat kemudian memukul mereka gitu ya, memukul mereka. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau kita lihat Ohana Manyawa ya di Weda misalnya, di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, yang semula mereka berburu terus juga mengumpulkan makan sagu dan biji-bijian, tapi karena kemudian dikenalkan pada makan nasi gitu ya, beras, yang sebenarnya membuat mereka keluar dari wilayahnya. Itu kemudian membuat mereka bergantung gitu kepada makanan dari luar, dan bergantung pada luar itu penting untuk membuat mereka keluar dari tempatnya gitu. Jadi tidak semata-mata urusannya berubah, tapi ada kepentingan yang bekerja yang membuat mereka begitu ya. Itu yang pertama. Gimana caranya mereka supaya bergantung terus. Tidak hanya itu, sampai kepada kriminalisasi misalnya. Jadi tidak hanya pangannya tapi juga
berbagai macam strategi yang membuat mereka menjadi di stigma mereka terbelakang misalnya, mereka kriminal gitu ya. Oh, karena mereka terbelakang, yang tidak terbelakang itu kalau makan nasi, begitu kan gitu. Jadi itu diciptakan sehingga mereka menjadi yang saling memiliki wilayah itu gitu ya, memiliki alam, memiliki mereka, itu yang kemudian diubah. Di tempat-tempat lain bahkan bisa lebih dari itu, misalnya karena wilayahnya tercemar misalnya. Jadi sebuah landscape yang berubah itu tidak hanya dia kemudian berubah gitu ya, tetapi juga konsekuensi perubahan itu. Misalnya kemudian dia harus berhadapan dengan banjir yang terus-menerus gitu ya, atau dia berhadapan dengan longsor dan seterusnya gitu. Jadi banyak perubahan landscape itu kemudian juga mengubah pangan setempat yang kemudian membuat orang menjadi lebih bergantung, sehingga kalau kita bicara ketangguhan tadi kan, ya ketangguhan orang otomatis menurun untuk hidup di tempat itu gitu, dan dia menjadi bergantung pada orang lain. Tapi lebih jauh sebenarnya kalau tadi kita bicara PSN yang besar dan kemudian membuang limbah, tidak hanya pesisir atau tanah tapi juga udara dicemarin, maka ikutan berikutnya, dampak berikutnya adalah ke tubuh gitu. Jadi saya mau menggambarkan bahwa proyek-proyek besar tadi itu tidak hanya mengubah tubuh alam, tapi juga mengubah tubuh manusia. Mengubah itu dalam konteks apa? Bisa sakit gitu. Sakit itu bisa secara psikis dan seterusnya, dan mengubah juga kebiasaan-kebiasaan sosial yang sebenarnya menguatkan mereka. Misalnya, mereka punya skema kerja gotong royong, menjadi tidak bisa. Mereka yang dulu misalnya bergantian nih mengolah sawah atau hutan bergantian, ini gilirannya siapa gitu, sehingga mereka nggak butuh uang cash misalnya, menjadi berubah karena misalnya wilayah ini udah berganti, mereka udah nggak nanam itu. Contoh kecil perempuan misalnya, perempuan Dayak yang kalau di ladang itu sebenarnya pekerjaan keluarga, di Murung misalnya, di Dayak Murung, sejak tambang batu bara masuk dan laki-laki bekerja di situ, perempuan nggak bisa lagi berladang. Kenapa? Karena kerja-kerja ladang itu kerja bersama gitu, dalam keluarga gitu. Dan bisa sih menanam gitu ya, kalaupun suaminya nggak bisa, tapi nggak ekonomis lagi, karena kalau bayar orang dia butuh ini. Karena perempuan akhirnya terlalu berat kerjanya, dia memilih tidak bekerja di ladang. Apa yang terjadi? Ya dia menjadi supporting sistem suami yang bekerja di tambang. Jadi kemudian si industri ini itu membuat perempuan seolah-olah tidak produktif gitu, dan kemudian bergantung pada saudara laki-laki, suami, ayah. Pengalaman yang lain, pengalaman perempuan pesisir. Misalnya perempuan itu biasanya kan mencari hasil laut nggak jauh dari pesisir ya, terutama misalnya mencari kerang gitu ya, rumput laut gitu. Tapi pada beberapa wilayah karena dampak perubahan iklim makin terasa menyebabkan rob gitu ya, tidak hanya daratan yang di situ mungkin ada tempat perempuan menjemur ikan, tapi juga tempat perempuan untuk mencari kerang juga udah hilang gitu. Dan kalau itu udah berganti secara permanen misalnya, daratannya jadi berkurang, mata pencaharian perempuan berkurang gitu ya, dan itu kan susah dibalikin lagi gitu. Jadi ada pada satu titik perubahan-perubahan berkaitan dengan perubahan lingkungan yang berkelindan dengan dampak perubahan iklim, membuat perempuan menjadi kehilangan mata pencaharian. Oke. Kita kan ini sebenarnya pertanyaan lain sih Mbak Mai. Jadi kita kan sempat ngobrol tuh beberapa waktu yang lalu. Mbak Mai sempat nyeritain sedikit gitu, gimana kerusakan lingkungan terus nanti berhubungan dan berdampak negatif ke ketubuhannya perempuan gitu. Boleh nggak Mbak Mai kayak ceritain lagi di sini, terus bagaimana itu bisa terjadi, kayak termasuk hubungan antara tubuh perempuan dan kondisi ruang dia hidup. Iya. Jadi kalau saya dapat inspirasi dari para perempuan mulu itu, dia mengajak kita membayangkan bahwa tubuh alam itu seperti tubuh manusia.
Jadi daging seperti tanah gitu ya, tulang seperti gunung batu, air itu seperti darah, terus kulit kita itu seperti hutan. Jadi kalau kita menghancurkan alam, sebenarnya kita menghancurkan tubuh kita sendiri. Jadi bayangkan ada dua tubuh gitu ya, yang itu tuh bukan sesuatu yang terpisah, tapi manusia itu bagian dari alam. Tapi bayangkan bahwa kalau tadi kita bicara PSN, itu kan dia butuh tubuh alamnya untuk diubah nih gitu ya. Dari situ dia mendapatkan akumulasi kekayaan gitu ya. Akumulasi kekayaan itu bukan dominan untuk negara, tetapi untuk orang-orang kaya, oligarki dan seterusnya yang di Indonesia itu separuh dari hampir separuh dari aset itu dimiliki oleh hanya sedikit orang. Jadi bagaimana alam diubah, itu tubuh alam diubah, itu akan punya tujuan untuk ini ekonomi. Tapi nggak cuma tubuh alam, tubuh manusia, terutama perempuan, itu juga bagian yang dipengaruhi dan terus diubah gitu untuk juga akumulasi kekayaan. Dari apa? Satu dari konsumsi dong banyak-banyak gitu. Ya. Jadi kalau sistem ini nggak ada yang membeli gitu ya, uang nggak berputar, dia mati gitu. Jadi sistem tubuh ini kemudian dipengaruhi untuk teruslah membeli. Kamu itu bagus kulitmu putih, terus kurus dan seterusnya gitu. Jadi perempuan itu menjadi sasaran dari berbagai macam iklan gitu, sehingga sebenarnya keputusan untuk membeli atau tidak itu bukan karena kebutuhan, misalnya sebagian besar karena iklan. Tapi yang kedua, tubuh ini juga landscape yang dipengaruhi oleh perusakan tubuh yang alam tadi gitu. Misalnya tidak hanya fisik ya, emosional juga. Yeah. Ini pengalaman yang common, misalnya kalau kita sakit lambung misalnya GERD gitu, itu bukan hanya karena makanan atau karena kondisi lambung kita, tapi juga karena pikiran gitu. Jadi bayangkan sebenarnya apa yang terjadi pada lingkungan itu mempengaruhi kita. Ada yang disebut ecogrief misalnya. Jadi satu kekhawatiran karena kok gue mendengar aduh ini rusak, ini ada bencana dan seterusnya. Jadi ketakutan itu sampai pada keputusan, oh gue jangan ini dulu deh misalnya. Kayaknya gue kalau punya anak nanti tuh gimana ya ngurus anak gue misalnya gitu. Jadi ecogrief sampai kepada kebutuhan keputusan politik gitu. Tapi juga jangan lupa bahwa ada keterhubungan tubuh yang lain yang berkaitan sama konsumsi tadi, bahwa tubuh kita selain tadi ya, bahwa tempat-tempat tertentu itu punya efek gitu. Misalnya kalau kita bicara pencemaran, nikel dan seterusnya, logam-logam berat yang masuk, kita tahu ada kasus buyat misalnya gitu ya, yang pernah diurus sama Walhi. Bagaimana menyebabkan menstruasi perempuan tidak lancar, juga menyebabkan tumor dan bisa jadi kanker gitu ya. Dan itu bukan pertanyaan lagi sebenarnya. Kayak misalnya di sekitar proyek-proyek transisi energi di IWIP, di Wedabai dan juga di Morowali, itu angka penderita ISPA naik 24% kali lipat misalnya gitu ya. Ya otomatis mempengaruhi gitu. Tidak hanya si anak yang kena ISPA, tapi bahkan perempuan terutama yang nguruskan itu menjadi lebih beban kerjanya lebih banyak, jadi rentetannya banyak. Jadi begitu sebenarnya bagaimana mempengaruhi. Tapi tubuh itu tidak hanya korban, dia juga punya agensi gitu ya. Nah itu yang kemudian memungkinkan kita sebenarnya bisa melakukan sesuatu yang tadi Mima sempat menyebutnya sebagai resistensi gitu. Jadi tubuh kita juga punya kekuatan untuk melawan, selain juga berpotensi jadi korban gitu ya. Saya rasa itu. Baik. Kalau misalnya kita kan sama-sama tahu ya Mbak Mai, kalau perempuan itu sebenarnya punya kerentanan. Tapi perempuan juga seringkali jadi garda terdepan dalam melindungi ruang hidup dan lingkungannya. Jadi Mbak Mai kan juga udah lama banget nih beraktivitas di situasi-situasi yang membela lingkungan gitu, beraktivisme di ruang-ruang ini gitu. Nah, ada nggak pengalamannya Mbak Mai gitu, cerita menarik dari komunitas yang pernah Mbak Mai dampingi gitu, terkait tentang dia itu melawan
perusahaan-perusahaan ekstraktif atau pembangunan yang merusak lingkungannya gitu. Dan gimana ceritanya gitu? Oke. Saya tadi bilang ya bahwa tubuh kita itu berpotensi diubah, tapi juga punya agensi untuk melawan sebenarnya. Kalau misalnya perempuan-perempuan yang saya sekarang sedang belajar dengan mereka, ada misalnya Ibu Mardiana yang sedang melawan tambang batu bara di Gunung Krasik di Kalimantan Tengah, atau Ibu Aleta Baun yang sekarang sedang melawan bagaimana hutan adat dijadikan taman nasional misalnya di NTT gitu ya, atau yang lain lagi Jul Takaliwang dan kawan-kawan Sif Sangihe lagi melawan tambang emas di Pulau Sangihe gitu. Mbak Gunarti dan kawan-kawan yang juga sedang terus berusaha memulihkan Kendeng tapi juga terus melawan semen gitu ya. Jadi pengalaman perempuan dengan tadi kan seperti apa sih itu pengalaman membentuk perempuan, itu juga bagian yang membentuk perlawanan dia sebenarnya, resistensi dia itu nggak bisa dilupakan. Saya pribadi misalnya saya belajar ilmu tanah misalnya ya, saya S1-nya pertanian, saya belajar tentang untuk menciptakan 1 cm tanah itu butuh waktu 300 sampai 1000 tahun. Tidak lama setelah itu, saya mendengar ada rencana tambang emas di Taman Nasional Murubitiri, perbatasan Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Saya belajar bahwa untuk dapat 1 gram emas itu butuh dibuang 2,1 ton limbah. Jadi gede banget gitu. Saya nggak kebayang sebelumnya karena orang tua saya juga pedagang emas. Jadi saya mengenal emas itu sesuatu yang prosperity gitu ya, suatu yang kemakmuran gitu. Tapi pengetahuan mengubah saya gitu ya. Saya belajar dari orang-orang lain itu mengubah saya gitu. Jadi perempuan ini juga gitu. Jadi pengalaman menjadi pengalaman mendapat pengetahuan dari alam, mereka tumbuh bersama mereka gitu. Mereka tahu kenapa marmer ini itu menyebabkan penyakit, tambangnya menghancurkan sumber-sumber air gitu. Mbak Kun juga sama-sama kawasan Kars. Ibu Mardiana tahu bahwa karena pengetahuannya dia bidan dan dia dibesarkan oleh salah satu saya lupa kakek atau neneknya yang seorang Balian. Balian ini dukun gitu ya, bahasa ininya tabib umumnya gitu. Tabib, sehingga dia tahu di hutan itu ada tanaman-tanaman apa aja. Jadi dia terbayang kalau hutan dihancurkan maka saya nggak bisa lagi mengurus tubuh saya agar sehat, atau anak-anak saya atau orang Dayak secara umum, Dayak Maanyan misalnya, dapat ininya dari mana, terutama ini ya kebutuhan misalnya bagaimana perempuan bisa mengatur kelahiran, bagaimana agar tubuhnya terus sehat misalnya, nggak kena kanker dan seterusnya, itu semua disediakan gratis oleh alam sebenarnya gitu ya. Tapi kemudian saat itu rusak maka dia bergantung pada obat-obatan kimia misalnya. Dia nggak bisa lagi otonom terhadap apa yang dia miliki. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu dan pengalaman-pengalaman itu membentuk perlawanan gitu ya. Jadi kenapa tidak hanya pengalaman tapi pengetahuan, saling bertemu, bertukar, itu jadi pengetahuan penting untuk melawan. Dan kita tahu melawan kan nggak bisa sendiri-sendiri. Iya. Dan dimensi perlawanan lain yang saya ingin sampaikan juga adalah saya rasa tiap orang itu harus melawan perusakan. Kenapa? Sebab tubuh kita sebenarnya punya hubungan dengan tempat-tempat di mana barang-barang kita itu diproduksi. Misalnya sekarang listrik yang kita pakai, itu dia kan membongkar juga sungai dan sebagainya di Kalimantan Timur gitu. Tapi sebenarnya listrik yang kita pakai itu hanya sedikit dari kebutuhan. Justru pembongkarannya itu lebih besar untuk memperkaya orang-orang yang sekarang di DPR, jadi pejabat gitu. Sehingga kita sebenarnya punya etik gitu ya untuk melakukan perlawanan jika ada masyarakat yang itu tadi lingkungannya dirusak dan seterusnya begitu. Jadi perlawanan itu sebenarnya harusnya tidak hanya punya aktivis dan seterusnya, karena tiap tubuh orang itu punya jejak gitu ya, punya keterhubungan dengan tubuh lain, tubuh alam, tubuh perempuan-perempuan lain, dan masyarakat yang wilayahnya dirusak gitu.
oleh sistem ini dan para penguasa gitu untuk memperkaya dirinya. Kalau untuk urusan kebutuhan mendesak, mungkin tidak semerusak seperti sekarang gitu ya. Jadi penting membayangkan bahwa kita itu kita itu sebenarnya semua orang punya alasan untuk melakukan perlawanan, tidak hanya kepada melindungi alam, tetapi pada ketidakadilan berlapis yang kita alami. Termasuk misalnya kekerasan terhadap perempuan gitu ya, pengekangan kebebasan beragama dan seterusnya. Iya, kan kita kan tadi Mbak Mai udah ceritain tentang kemelekatan antara alam dan perempuan dan alam ini. Terus juga bagaimana nantinya perempuan itu menjadi kayak orang yang paling melawan gitu saat dan orang yang paling beresiko juga. Yes, dan paling rentan juga saat ruang hidupnya dirusak gitu kan. Tapi kita juga dalam kenyataannya itu kan perempuan karena konstruksi sosial dia nggak bisa memutuskan apa-apa yang bisa terjadi gitu. Ayo, apakah melawan atau tidak gitu. Salah sih bahasanya bentar. Nah, ya kita sama-sama melihat bahwa pada kenyataannya perempuan masih sering tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini mungkin misalnya di tingkat komunitas nih terkait pengambilan keputusan tadi. Dan memang belum banyak dilibatkan secara bermakna dalam kebijakan pengelolaan lingkungannya gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan oleh kita dan oleh pemerintah juga gitu agar suara dan pengetahuan perempuan ini bisa lebih diakui dan menjadi panduan untuk pengelolaan lingkungan gitu. Iya. Aku rasa penting kita memahami bahwa ada ketidakadilan yang terjadi. Jadi mengakui itu menjadi penting dulu. Dengan begitu kemudian kita menjadi bagaimana kita menjembatani gap itu gitu ya. Misalnya kalau kita berkaitan dengan cerita gitu, penting sekali kita juga membuat pengalaman dan pengetahuan perempuan itu visible gitu. Jadi terlihat, terdengar, dan orang menjadi tahu bahwa ini sebenarnya dunia itu tidak tentang laki-laki. Ini sama sebenarnya kalau kita bicara relasi kuasa, biasanya kan pengetahuan barat nih yang ini gitu ya. Tapi kan kita juga penting menaruh pengetahuan lokal masyarakat adat seperti apa gitu. Tidak hanya pengetahuan perguruan tinggi misalnya. Ini kita berhadapan dengan relasi-relasi kuasa seperti itu. Sehingga penting sekali kita membuat pengetahuan perempuan visible dan misalnya kalau perempuan adat ya dia valid gitu misalnya gitu ya, bukan ya perempuan adat kan masyarakat adat itu terbelakang misalnya di stigmanya gitu. Enggak, kita tahu belakangan bahkan sangat lama ya itu diperdebatkan. Kita tahu bagaimana mereka sebenarnya sudah paham tentang bahwa akan ada dampak perubahan iklim dan sebagainya dengan bahasa yang berbeda ya gitu ya. Iya, jadi buat masyarakat sipil saya rasa penting ya untuk membuat pengetahuan, pengalaman perempuan itu menjadi visible, bisa diakses, bisa dicontoh, valid dan seterusnya gitu ya. Karena kita ada dalam sistem patriarki yang membuat seolah pandangan pikiran laki-laki itu lebih penting daripada perempuan. Jadi satu membuat itu visible. Yang kedua tentu saja partisipasi gitu ya. Partisipasi itu kalau tadi partisipasi yang bermakna ya, artinya apa? Ya dia tidak hanya misalnya ikut hadir. Ya terlibat gitu, hadir. Tapi dia juga dia ikut di proses awal sejak akhir misalnya. Tapi dia juga dibekali dengan persiapan misalnya. Ini juga penting dilihat karena dia mungkin hadir pada proses awal akhir tapi tidak berkontribusi karena dia misalnya tidak terbiasa, tidak memahami gitu. Jadi menjadi penting memang bagaimana menguatkan itu, tetapi juga saya rasa tidak hanya menyasar perempuan, tapi juga memberikan penyadaran pada laki-laki gitu ya, agar memberikan kesempatan pada perempuan. Misalnya terutama pada kita tahu keluarga itu dalam sistem patriarki. Apalagi di Indonesia undang-undang perkawinan itu laki-laki kepala keluarga. Jadi seolah yang memutuskan apakah anak perempuan boleh mendapatkan pengetahuan seperti apa itu perlu keputusan laki-laki gitu.
saya melihat para perempuan-perempuan yang ada di garis depan itu menjadi akan punya tantangan lebih besar kalau keluarganya tidak mendukung gitu. Jadi menurut saya unit terkecil itu adalah keluarga gitu ya. Bagaimana laki-laki tidak hanya, kan biasanya perempuan nih kita repotin dengan kita perempuan harus sadar. Laki-laki juga dong, dia harus dikuatin kapasitasnya agar sadar bahwa mereka superior itu bukan karena alami gitu, itu dikonstruksi, itu kan penting gitu. Sehingga mereka kemudian yang mendukung perempuan, mendukung ini penting. Kenapa enggak? Karena ini berkaitan dengan pembagian kerja gender gitu. Perempuan tidak akan punya waktu untuk belajar, apalagi memikirkan gitu ya, bagaimana strategi ke depan. Kalau mereka nggak dikasih waktu gitu, nggak dikasih kepercayaan, nggak dikasih kesempatan. Perempuan-perempuan yang ada di garda depan itu pengorbanannya banyak betul gitu ya. Termasuk anaknya menjadi misalnya dia tidak cukup bertemu dengan anaknya gitu ya, dia nggak cukup mengurus keluarga karena butuh waktu misalnya, tapi suami atau pasangannya mau membackup itu jadi penting. Nah sehingga satu, keluarga itu unit terkecil, tapi kemudian juga organisasi, bagaimana kemudian perempuan diajak untuk tumbuh berorganisasi itu jadi penting. Jadi nggak hanya visible, tetapi juga dia punya ruang-ruang arena untuk berlatih gitu. Jadi perempuan-perempuan yang sekarang berani misalnya di depan itu tidak otomatis gitu ya. Mereka mulai dari kecil, mengorganisir, berlatih bertemu dengan pemerintah, terus begitu. Nah ruang-ruang latihan ini perlu kita ciptakan. Betul. Termasuk juga menguatkan kapasitas kita sendiri karena kita juga tumbuh di sistem patriarki. Itu kita butuh dibekali dengan metode bagaimana menangkap pengetahuan dan persoalan perempuan. Lebih jauh lagi tentu saja pemerintah ya, karena tanggung jawab mereka pada penduduk laki-laki dan perempuan gitu. Sehingga tadi partisipasi bermakna gitu ya. Dan juga menurut saya mungkin penting kita memikirkan ulang bagaimana sistem politik 5 tahunan itu tidak cukup dan tidak mungkin memberikan ruang buat perempuan. Udah berapa pemilu ini masih terus di bawah 30% kan gitu ya perwakilan gitu. Mungkin kita harus belajar daripada perempuan yang tentang politik sehari-hari mereka. Jadi pengalaman dan seterusnya yang itu justru kemudian perlu kita bicarakan terus-menerus sehingga membayangkan masa depan yang lebih baik di mana perempuan itu mengambil peran lebih besar. Sepertinya itu akan memberikan satu keadilan, situasi yang lebih baik daripada sekarang yang parlemennya 70% dipimpin laki-laki. Gitu ya. Saya rasa itu. Iya, emang kadang-kadang, dan emang di dalam pemilu itu juga pemenuhan persenan tadi itu kadang-kadang jadi kayak cuma formalitas aja. Iya, benar. Siapapun nih, mumpung ada ini untuk memenuhi, ayo masuk gitu kan. Iya, mau dia ada nggak mandang lagi integritasnya gimana, kualitasnya seperti apa. Iya, masuk aja yang penting ada perempuannya gitu kan. Sama ini sih Mbak Mai. Menurut Mbak Mai, seberapa penting pengetahuan lokal itu, terutama pengetahuan lokalnya perempuan ya, didokumentasikan, dan seberapa penting cepatnya pengesahan RUU Masyarakat Adat? Penting banget menurut saya. Kenapa? Karena sistem patriarki ini dia kan mengedepankan pengetahuan dan pengalaman laki-laki menjadi penting, sehingga pengetahuan perempuan itu nomor 2 gitu. Mendokumentasikan seperti yang saya bilang tadi, membuatnya visible itu jadi penting. Tapi juga lebih penting lagi juga bersamaan dengan itu membuat perempuan justru bisa speak up gitu ya. Jadi bukan diwakilkan gitu. Itu menjadi penting sekali gitu. Bagaimana perempuan sendiri yang menyampaikan sehingga tidak hanya ceritanya dia, tapi keberaniannya untuk menyampaikan itu juga dilatih gitu ya. Nah ini menurut saya penting sekali berkaitan juga dengan kita tahu wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam, termasuk keragaman hayati dan sebagainya, ini kan menjadi sasaran korporasi ya, dan itu adalah wilayah-wilayah masyarakat adat sebagian besar gitu. Nah, sebenarnya kepentingan kenapa kebijakan yang melindungi itu menjadi penting, terutama bagaimana kita yang sekarang sedang jadi agenda harusnya segera disahkan itu adalah
undang-undang masyarakat adat. Tetap dengan catatan itu ya, partisipasi bermakna, tidak hanya sekedar itu disahkan, tapi apakah dia berkualitas atau malah membuat masyarakat adat menjadi terpinggirkan. Itu sih. Oke. Terakhir Mbak Mai, Mbak Mai ada pesan nggak? Misalnya penonton kita kan bisa jadi ada anak akhir-akhir milenial atau Gen Z atau bahkan Gen Alpha bisa jadi nonton nih podcastnya kita gitu kan. Mbak Mai ada pesan nggak supaya gimana caranya supaya mereka tetap punya rasa kepemilikan ke lingkungan dan gimana caranya mereka supaya tetap melindungi lingkungan dan juga menjaga tradisi-tradisi yang sudah ada. Ya, jadi saya mengusulkan apa yang disebut sebagai investigasi terhadap tubuh kita gitu ya, bahwa siapapun kita, mau kita tinggal di kota atau kampung gitu, kita pasti punya hubungan dengan alam. Tidak hanya terhadap apa yang kita konsumsi dan apa yang kita minum misalnya, itu kita perlu tahu juga gitu. Ini dari mana sih? Ini berhubungan dengan apa sih gitu ya? Dan lebih jauh bahkan barang-barang kita yang kosmetik gitu ya atau pakaian kita itu semuanya berkaitan dengan alam, baik dalam konteks membahayakan alam atau justru itu mendukung alam. Contohnya pakaian kita 60% itu dari polyester. Itu bahan dari plastik. Kita tahu plastik dari minyak bumi. Energi fosil gitu yang menyebabkan dampak perubahan iklim. Makin banyak kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak kebutuhan mendesak gitu misalnya, maka kita berkontribusi terhadap itu. Termasuk plastik, kalau dia sudah, bahkan ada penelitian menemukan hampir semua tubuh kita itu mengandung plastik. Pada titik tertentu plastik akan menimbulkan penyakit gitu ya. Jadi penting sekali kawan-kawan jangan merasa bahwa saya nggak ada hubungannya dengan orang kampung dan seterusnya. Ada. Kalian punya hubungan dan itu berkaitan dengan apa yang kalian konsumsi sehari-hari. Jadi mulailah untuk mulai bertanya, cari informasi. Walhi salah satu jadi sumber informasi penting untuk mencari itu. Dan kemudian menemukan alasan kenapa saya harus berada dalam barisan perlawanan. Termasuk memutuskan berpolitik dan seterusnya. Memutuskan misalnya, saya memilih partai yang lain. Saya perlu mendorong partai hijau misalnya. Jadi bergabunglah ke organisasi-organisasi untuk kalian punya kapasitas dan juga partai-partai alternatif yang mendukung perjuangan kalian dan alam. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mai. Teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan, kita sudah mendengarkan diskusi bersama Mbak Mai. Isinya benar-benar padat sekali dan sangat berharga gitu. Aku nyatat beberapa catatan di sini bahwa memang dalam kaitannya dengan lingkungan, ternyata perempuan itu memang berperan sangat penting dalam penjagaannya, termasuk dalam tradisi lokal dan pengetahuan lokal yang baik untuk keberlangsungan lingkungan hidup. Dan memang menjadi sangat penting untuk kita banyak berefleksi, belajar lagi dan mengevaluasi kembali struktur sosial yang ada gitu. Memang dalam ini kaitannya dengan kebebasan perempuan dalam memutuskan, dalam bersuara, dalam mendapatkan informasi, dan memutuskan apa-apa yang menjadi hak-hak mereka, apalagi jika itu berkaitan dengan ruang hidupnya yang mana merupakan identitasnya juga gitu. Dan memang menjadi penting juga untuk kita bisa sama-sama mendorong disahkannya RUU masyarakat adat yang berkualitas. Karena masyarakat adat masih sering terpinggirkan dan tidak dihiraukan dalam mengambil keputusan. Padahal sesungguhnya pengetahuan dan praktik-praktik mereka dalam menjaga alam ini menjadi sangat penting dan memang harusnya itu terdokumentasikan agar lingkungan bisa terus terjaga sampai generasi-generasi yang akan datang. Dan ingat tadi kata-katanya Mbak Mai yang terakhir, kita harus aware sama apa yang kita pakai, sama apa yang kita konsumsi, mau itu skincare, make up, ataupun pakaian-pakaian yang kita kenakan gitu. Termasuk gadget ya? Betul, termasuk gadget. Jangan cepet-cepet ganti gadget teman-teman. Selama gadgetnya masih berfungsi dengan baik, usahakan jangan beli dulu yang terbarunya gitu. Jangan tergoda gitu teman-teman. Jadi baik, terima kasih banyak Mbak Mai sudah mau datang, mau hadir di sini berbagi bersama kita. Sangat-sangat berharga tadi ilmu yang dari Mbak Mai dan cerita-cerita Mbak Mai, pengalaman-pengalamannya Mbak Mai.
yang diceritakan di podcast ini. Untuk itu saya tutup teman-teman podcastnya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Salam adil dan lestari. Pulihkan Indonesia.